Jadi gue kok latihan doang tapi nggak pernah dipanggil kayak untuk dipercaya untuk mengikuti sebuah turnamen atau. Tapi jujur sejauh ini anak kesehatan rata-rata udah sehat. Database yang kita punya 3 angkatan lebih itu sekitar 1000-an mobil ada. Aduh, olahraga ntar dulu deh. Atau oke nih olahraga tapi pas udah nyampe udah tikung kayak geser aja yuk. Nah tadi kan udah ngomongin tuh kan perihal bakal ada kolaborasi kan antara ya mungkin dari Demavikas dengan Forza gitu kan. Kalau misalnya tadi yang gue bilang kayak ada latihan gitu kan, terus santai gitu kan, paling santai itu punya Demavikas, punya Departemen Kesenian Olahraga. Mungkin tadi kan kita udah bahas soal Forza-nya nih. Nah mungkin kita ngajak kali ya dari abang-abangannya Demavikas, abang-abangannya nih, abang-abangannya Departemen Kesenian dan Olahraganya gitu kan. Si olahragawan banget. Si atlet banget ini. Si atlet ini mungkin kalau Departemen Kesenian dan Olahraganya itu ada Bang Lukman. Oke, ini dia abang-abangan Vikas, abang-abangan Departemen Kesenian Olahraga yang olahraga banget katanya, sama kayak Bang Amar, kayak Bang Yasin juga. Nah, betul. Dari mana Bang? Biasa lagi habis udah kelas. Habis kelas. Biasa maklum. Vikas emang sibuk banget, emang jujur. Kelas dadakan. Ya kelas dadakan. Kedadakan gitu ya. Kayak tahu bulat. Tadi kita udah bahas soal Forza secara keseluruhan, dan kedepannya tuh kayak bakal ada kolaborasi. Menurut lu gimana nih pandangan Demavikas x Forza gitu? Tadi sih gue udah kasih tahu sih ada Satai kalau misalnya dari Demavikas. Mungkin dari lo mungkin bisa dijelasin lagi lebih lanjut. Mungkin langsung aja ke gua terkait Dema x Forza ya. Sebenarnya dari kita pun juga sudah saling berbicara antara Ketua Departemen Kesenian Olahraga dari Demavikas dengan perwakilan Forza dari Bang Amar, Bang Yasin. Nah itu kita sudah berbicara terkait gimana sih cara kita biar bisa berkolaborasi antar sesama fakultas dengan UKM Forza. Nah dari kita pun kita juga punya program yang namanya tadi sudah disebutkan sama Bian terkait santai atau sparring santai. Nah santai ini kan merupakan sparring antar, kalau dari kita tuh antar jurusan, ada antar fakultas, ada antar ormawa juga. Nah maksud dari kita ini dengan kolaborasi sparring ini dengan Forza ya ini, jadi kita untuk mencari lawan sparring pun bisa melalui Forza. Tadi Forza ini untuk menjembatani yang namanya sparring antar fakultas. Lalu juga kita juga bisa mengadakan mungkin program latihan bersama dengan Forza, yang mana juga nanti semisal nanti terdapat bibit unggul dari setiap cabur itu yang memiliki bakat-bakat tersembunyi tapi belum daftar ke Forza, kan bisa tersaring oleh Forza itu sendiri. Nah, kemudian juga dari kita juga mengadakan perlombaan antar jurusan berupa olimpiade, yang mana mungkin nanti dari kita akan meminta beberapa atau mencari referensi mungkin entah wasit atau mungkin peraturan perlombaan atau mekanisme perlombaan yang baru dari Forza mungkin. Jadi untuk sebagai regulasinya sesuai dengan kriteria dari olahraga tersebut. Jadi bersumber dari Forza. Kita bisa bekerja sama. Kemudian juga bisa melakukan mungkin peminjaman barang dari Forza, baik itu peralatan perlombaan atau seperti bola, kemudian jaring, kemudian juga ada net, jaring basket, jaring futsal, banyak contoh kolaborasi yang mungkin kedepannya akan bisa dijalankan bersama antar Demavikas dengan Forza Win Jakarta. Nah, berarti sebenarnya banyak gebrakannya. Gebrakannya. Tapi kapan?
Nah mungkin karena mungkin dari padatnya program dari Forsa juga, kemudian dari kita juga programnya lumayan padat. Namun ketika nanti ada waktu luang kita bisa ngobrol bersama untuk mengkondisikan apa nih kolaborasi antara Forsa dengan Dema Fikers ini bisa terjalankan. Nah, nanti juga semisal kayak kan saya juga pernah melihat gitu kayak Forsa mengadakan seminar-seminar olahraga di beberapa fakultas. Iya. Nah, kebetulan juga kan Fikers ini kan minat olahraganya kan masih kurang dan butuh bimbingan secara langsung dari pusat berupa Forsa. Jadi mungkin ketika nanti Forsa yang mengadakan seminar, bisalah si Fikers ini dijadikan sebagai salah satu tujuan untuk melakukan seminar karena minat olahraganya pun yang masih kurang. Jadi dengan adanya Forsa datang ke Fikers ini mungkin bisa membangkitkan semangat para mahasiswa Fikers, mungkin karena wah Forsa udah memperhatikan kita nih. Mungkin Fikers ini berbahaya nih untuk fakultas lain karena banyak potensinya. Nah makanya jadi mereka untuk menjadi semangat gitu untuk melakukan olahraga, apalagi masuk ke dalam UKM Forsa yang mana banyak cabang olahraganya. Tadi cabornya ada 14 katanya. Ada 14. Ada 14. Benar kan ada 14 cabur. Mau nambah lagi katanya, Pedul. Padel. Padel ya. Kalau parah. Ada boxing juga tadi. Boxing. 16 tuh. Padel win mau ada padel. Ya Allah, mantap. Padel udah bisa masuk. Dari ketua P2B. Waktu itu hubungin gua minta tolong di riset terkait padel. Saya mau buka di UIN ngajuin untuk pembukaan padel 2 lapangan. Udah dari situ gua riset lah, gua riset segala macam terkait padel, bagaimana SOP atau standar lapangan tuh berapa kali berapa, harus bagaimana, cat bahan-bahan lapangan tuh apa aja, terus catnya tuh bagaimana, harus berwarna yang warna biru kah misalnya atau bagaimana, terus bagaimana kayak gitu lah, terus kacanya tuh harus kayak gimana, pokoknya gue riset banget lah gitu. Saya kira gue bikin PDF segala macam dikumpulin, bahkan sampai gue nyari vendor yang kalau misalkan jadi supaya misalnya ada pertanyaan tuh udah terjawab gitu, gimana nih kalau misalnya vendor ini udah ada kayak gitu. Akhirnya gue udah riset segala macam gue kirim kan kayak gitu, tapi untuk update-nya belum ada lagi. Jadi doakan lah, mungkin nggak tahun ini, bisa tahun depan atau tahun depan lagi, tapi ya insya Allah bakal ada padel lah di UIN seperti itu. Jadi nanti ya kalau misalnya ada padel ya, nanti gue minta padel itu jadi cabang olahraga tambahan di Forsa seperti itu. Jadi teman-teman tuh ya udah kalau misalnya mau padel masuk Forsa kayak gitu. Menarik. Padel bro. Padel. Masuk. Makanya semoga aja nih Win tuh jadi memperhatikan juga sarana-prasarana olahraga juga gitu. Karena kan kita lihat cuman kolesnya satu buat rame-rame kayak gitu. Hanya itu ya, kita doakan lah kedepannya ada pembukaan lahan lagi, karena emang dari marketnya tuh kalau misalnya teman-teman main di bagian umum tuh itu marketnya udah oke banget tuh. Kesini di belakang sini nanti ada pembangunan nih di lahan kosong yang sebelah ini, itu bakal dibangun kayak SOR juga kayak gitu. 3 lantai atau 2 lantai kayak gitu, itu bakal olahraga juga ya, tapi nggak tahu kita mulai kapan, nggak tahu lah ya, tapi secara market udah ada ya, semoga terrealisasi secepatnya kayak gitu. Supaya olahraga juga ada fasilitasnya secara sarana kayak gitu. Semoga aja kedepannya seperti itu. Ya supaya teman-teman nggak bingung habis pulang kuliah tuh olahraga di mana. Karena kan kayak misalkan UI, IPB, ITB, UGE, Unpad, terus juga memang secara lingkungan kampusnya enak. Kalau misalkan gua habis kuliah mau olahraga enak nih jogging di UI, tapi nggak suka jogging di UI juga, enak hutannya segala macam gitu. Jadi semua aja UIN tuh ya ada rute lingkungan kampusnya tuh enak gitu, nggak cuma jalur bilis aja udah gitu aja yang cuma muter di situ aja gitu. Jadi benar kampus itu hidup tuh nggak hanya dari perkuliahan atau diskusi, memang penting gitu, tapi dari hal kayak olahraga di kampus semuanya tuh dilakukan di kampus tuh kayak oke gitu, kampusnya aktif, kampusnya hidup gitu kan, enak, kita nyaman kayak gitu ya. Tapi ya namanya UIN belum kampusnya terpisah. Iya, bisa Bandung kan. Iya, tuh. Nah, tadi kan kalau misalnya Bang Amar, Bang Yasin tuh suka futsal. Kalau lu apa Bang? Biliar. Biliar sampingan. Tenis. Kalau untuk olahraga utama sebenarnya minatnya cuma di futsal. Cuma karena olahraga lain pun
minat tapi nggak terlalu hobi. Tapi yang paling minat di futsal. Kalau untuk olahraga harian ya, untuk olahraga harian lebih ke arah futsal. Olahraga lainnya apa? Padel main. Padel nggak dulu. Enggak. Nggak dulu. Tapi tadi padel buka. Ya nanti kalau udah buka baru kita masuk. Oh, Iya. Ya. Siap. Buka buka dulu. Kita lihat ya. Kita lihat apa yang akan ikut padel atau tidak. Futsal semua nih tiga ini. Iya. Saya minoritas di sini ya. Oh, mau beragaman. Keberagaman. Mohon veteran. Siapa tuh ikut futsal nanti ya. Tapi cuma bisa jadi kiper. Oh. Itu aja. Cocok. Ya. Yang penting apa? Olahraga. Olahraga. Bahas olahraga. Tadi kita udah bahas olahraga itu banyak banget. Bahas kesehatan. Bahas motivasi buat mahasiswa. Ya. Itu olahraga. Kalau menurut lo nih, dari kacamata lo sendiri. Kenapa kacamata? Dari mata. Dari vision lo sendiri. Ya, dari vision lo sendiri. Olahraga itu gimana sih di mahasiswanya di kala jadwal tuh padat di kala kita sibuk, apalagi lo kan anak farmasi ngelaprak mulu. Olahraga tuh seberapa penting sih sebenarnya? Kalau menurut gue terkait olahraga ini ya, dilihat dari kesibukan kita semua, mau itu sibuk dari pekerjaan, kuliah atau sebagainya, olahraga itu merupakan suatu kebutuhan. Kalau olahraga itu bukan kewajiban tapi kebutuhan. Kenapa? Karena dengan olahraga ini kita bisa pertama menghilangkan stres. Terutama ketika lagi pusing-pusingnya kita bisa olahraga. Apapun olahraganya, baik itu boxing, baik itu futsal, basket, kemudian badminton dan sebagainya, itu menghilangkan beberapa beban-beban pikiran yang ada di tubuh kita. Kemudian bisa yang kedua membangun komunikasi dengan antar sesama manusia atau membangun solidaritas dan komunitas. Jadi dengan kita bermain futsal, misal main basket, kemudian bermain olahraga lainnya, itu kita bisa membangun beberapa teamwork antar sesama manusia. Gimana caranya memenangkan pertandingan, gimana caranya menghadapi suatu masalah, gimana caranya mengajak teman agar tidak emosi apa bagaimana, kemudian juga memaksakan tubuh gimana sih kalau kita capek nih biar bisa kuat lagi tuh gimana. Nah, itu banyak banget manfaat-manfaat yang didapat dari olahraga itu tersebut. Nah, makanya walaupun sesibuk kita pun dalam berkuliah ataupun bekerja dan sebagainya, itu kita harus melakukan yang namanya olahraga untuk merefreshing tubuh serta membangun pikiran yang sehat. Mungkin sih dari gua. Berarti masih satu pemikiran tadi Bang Ahmad juga bilang kayak gitu dia. Olahraga itu masih penting sama pentingnya gitu kan. Tapi lo dominan apa nih Bang? Olahraga yang terjadwal. Kalau tadi kan Bang Ahmad sama Bang Yasin sama-sama kayak udah atletnya win. Jujur atletnya win. Atletnya win banget. Kalau lu tuh yang kayak terjadwal kah sama kayak Bang Ahmad, kalau misalnya ada hari kosong, aduh nggak bisa nih, badan tuh nggak bisa diem sedikit gitu, kayak harus peregangan, harus apa, atau lu yang kayak nunggu ramean dulu atau nunggu ajakan dulu baru lu tuh gas gitu loh untuk olahraga? Kalau gue sendiri untuk mencari waktu olahraga ya, karena kan dilihat dari fakultas kita pun sibuk ya. Jadi yang pertama gue pikirin itu yang pasti belajar dulu, karena kan fokus utama gue kuliah itu kan buat belajar. Nah, ketika waktu belajar udah selesai dan gue ada yang namanya waktu luang, yang gue prioritasasi pertama itu ketika waktu luang itu baru olahraga. Kenapa? Karena dengan olahraga itu kan bisa membangun tadi yang udah gue bilang, pikiran yang sehat, serta hidup yang sehat. Nah, jadi untuk penjadwalan waktunya ini tergantung dari waktu kuliah gue serta waktu belajar gue. Balik ke waktu kuliah lagi. Kayak misalnya waktu luang pun ya udahlah, berarti gue bisa lah, walaupun kayak nggak ada mungkin dari anak-anak gue yang futsal ini pada nggak ada jadwal, kita nggak ada jadwal, udah gue lah ngelakuin olahraga lain, misal kayak lari pagi, jogging, kemudian lari sore, kemudian juga bisa kayak bermain badminton dengan anak-anak yang lain yang pada bisa waktunya. Jadi kalau gue ini olahraga apapun kerjain aja, yang penting ada olahraganya. Jadi gue ini tipenya yang niat lah kalau mau olahraga, nggak perlu nunggu rame dulu, nggak perlu nungguin dulu. Cuma kan gue harus ngajak juga kayak, ayo pada bisa nggak gini, pada bisa kita olahraga hari ini. Kalau nggak bisa ya udah gue cari olahraga lain yang anak-anaknya atau mahasiswanya ini pada mau untuk melakukan olahraga. Nah, itu. Berarti udah sendiri aja gitu kan? Dulu. Di kamar juga kayak kalau tadi Bang Ahmad sama Bang Yasin tuh bilang bisa sambil push up. Bahkan tadi kata Bang Yasin push up sambil ngelaprak. Bisa. Iya kan? Bener ya? Bener. Sambil angkat galon, ya kan? Bisa tapi mati.
Bener. Jadi kalau misalnya yang lu lihat berarti olahraga emang sepenting itu sekarang. Itu walaupun kayak e-sport tuh bukan olahraga ya. Jadi kalau kita waktu luang bermain e-sport, bermain Mobile Legends, bermain PUBG, bermain game-game lain yang melakukan e-sport itu melakukan olahraga. Oh, bukan nambah stres. Kan, menghilangkan stres namanya. Oh, banyak. E-sport, menghilangkan stres. Di Forza juga ada e-sport ya? Oh, Ada. E-sport. Dari semua. itu mencakup semua game. Mobile Legends, Hawk, sama Valorant. Valorant ya. Valorant, iya. Dan itu udah dari 2000 berapa tuh e-sport, udah lama juga sih, udah lama. Dan nanya sama teman-teman e-sport tuh apa namanya, sering lah dia mendatangkan tim-tim profesional yang kayak apa, yang sekarang tuh Evo dan melakukan coaching klinik ya. Iya. Bareng kalau gitu, iya. Kemarin nanya ke teman-teman e-sport juga, cukup menarik juga sih di foto. Nah, kalau e-sport emang di Vikas tuh banyak Banyak. kan Karena kan kandidatnya. waktu luangnya ya itu di ke arah itu. Iya, Benar. Kan bisa dilakukan di gadget. Iya, di kelas pun bisa. Di mana mana Walaupun bisa. tempatnya itu e-sport tuh emang udah ya udahlah. Jadinya saat dosen lagi nge-jogging. Ada masing-masing. Nah itu Masing-masing. Iya, betul. Sedikit banyaknya pasti ada. Ada. Pasti. Bang Akmal juga atau Bang Amar juga kan pasti sambil kelas enggak? Oh enggak, Enggak. Enggak. Fokus dengerin dosen ya. Fokus. tidur. Oh tidur, lebih kalah tidur. 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 Bagus tidur. Enggak tidur. Mendengarkan kita Nah, supaya biar lulusnya cepet. Mungkin. Iya, mesti lo jangan lama-lama di sini. Iya. Nanti dia donatur doang, donatur nggak naik-naik ya. Iya. Kena tuh. Mungkin terakhir kan ada Forza, ada Dema Vikas nih. Forza yang menaungi Sewin. Nah, KDF Castle ini yang menaungi Sevikas. Gimana sih buat masuk Forza tuh apa gitu, dan apa aja syaratnya? Mungkin boleh dari Bang Amar atau Bang Yasin. Kalau dari Forza sendiri ya, kalau buat daftar Forza tuh kan tadi udah disampaikan juga di awal, mungkin sedikit dibahas tentang Makassar gitu. Nah, Makassar tuh ada per mahasiswa baru lah nanti, misalkan ada mahasiswa 2026, nah itu pembukaan lagi tuh, dan itu bukan hanya untuk mahasiswa 2026 aja, tapi teman-teman dari 23, 24, 25 yang belum daftar Forza mungkin apa boleh banget untuk join gitu di Makassar itu. Gitu sih. Jadi tenang aja sih buat teman-teman yang mungkin ketinggalan info, baru tahu infonya di tahun depan mungkin tentang Forza ya, apa namanya, bisa banget join di tahun depan gitu. Dan syarat masuk Forza bisa gitu. Nah mungkin kalau misalnya dari Castle sendiri mungkin bakal menjembatani nggak nih antara mahasiswa Vikas ke Forza itu kayak biasanya banyak kan mahasiswa Vikas yang kayak takut nih main ke kampus satu, atau malu nih nanya-nanya. Nah kalau misalnya dari Bang Lukman gimana tuh? Kalau dari gue mungkin untuk kedepannya ya, mungkin untuk kayak nanti makan tahun 2026, nah nanti kan biasanya kan kalau Forza ini kan selalu mengadakan apa sih kalau di PBHK itu Player nyebar apa? yang tampilkan sosialisasi kan kayak Forza di PBHK UMKM. Nah mungkin nanti untuk kedepannya mungkin di tahun depan itu bisa kita antara Dema Vikas dengan Forza ini berkolaborasi, semisal di PBHK kita mengundang Forza untuk mengadakan sosialisasi ya terkait Forza. Kemudian juga nanti mungkin kita nanti ketika ada pembukaan anggota Forza lagi ketika tahun depan juga bisa berkolaborasi dengan kita sebagai tadi penjembatan dari atau tangan kanan dari Forza ke Vikas ini, lewat mungkin lewat postingan, apa lewat BCan, broadcastan dari WA, kemudian lewat IG atau dan lainnya, bisa lewat Dema Vikas. Nanti biar apa namanya semua mahasiswa ini tercakup lah bahwasanya ada loh yang namanya Forza ini, ada loh pembukaan dari persyaratan masuk dari anggota Forza ini gitu. Tapi mungkin teman-teman Vikas tuh mungkin kenapa masih banyak yang belum misalkan join Forza. Nah mungkin tuh masih banyak pikiran kayak gue di Vikas tuh di Vikas kayak padat banget gitu, dan di Forza tuh kan udah terjadwal kan. Nah mereka tuh mungkin mikirnya kayak masih gue padat banget nih, pasti apa namanya nggak ikut latihan lah atau apa. Nah itu kan mungkin bisa jadi salah satu pikiran mereka tuh ya,
nggak enak nih sama pelatihnya, nggak datang mulu Iya. karena padat. Nah itu di Forsa sendiri juga nggak membatasi itu sih, maksudnya mewajari lah karena teman-teman Fikes, teman-teman kedokteran lah juga banyak gitu tugasnya. Banyak lah teman-teman kedokteran juga yang menanyakan ke Forsa, gimana sih kalau join di Forsa tapi jarang ikut latihan, jarang ikut kegiatan gitu. It's okay aja sebenarnya, karena mewajari teman-teman Fikes, teman-teman kedokteran tuh kayak ya emang sepadat itu gitu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk tidak ada kesempatan membela nama UIN. Banyak kok di Futsal sendiri aja ya, ada teman-teman Fikes senior saya sendiri namanya Bang Aldito. Dia dari farmasi angkatan 21. Bang Aldito tuh apa namanya membawa nama UIN sampai nasional, bahkan membawa nama UIN antara UIN se-Indonesia waktu itu. Dan itu kan tidak menutup kemungkinan buat apa ya? Tidak dipercaya itu mungkin bisa jadi salah satu komunikasi teman-teman Fikes gitu. Buat di Forsa tidak menutup kemungkinan lah seperti itu sih. Jadi buat mahasiswa Fikes nggak usah takut, Iya. nggak usah bingung, dan Bimbang. kalau misalnya bingung ada Bang Lukman yang bakal menjembatani ke Forsa. Tapi mungkin ada satu pertanyaan Bang, kalau misalkan bisa nggak sih nggak ikut Forsa nih, nggak ikut keanggotaannya, tapi ikut klubnya aja gitu loh, atau ikut join latihan bareng, bisa nggak kira-kira kayak gitu? Bisa banget semua. Bisa Kita tuh banget. emang kita tuh Forsa tuh bakal selalu terbuka lah kayak gitu. Jadi misalnya ada teman-teman yang mungkin ketinggalan info atau waktu itu memang bentrok jadi nggak bisa ikut secara resmi sebagai anggota, tapi mereka atau orang-orang itu mau ikut latihan nih, itu oke aja, nggak apa-apa banget segala macam. Boleh banget ikut latihan segala macam, tapi tetap harus dikomunikasikan dulu ke ketua cabur masing-masing atau ketua di situ sendiri kayak gitu. Ya bilang lah, gue mau latihan nih, kira-kira boleh nggak, atau ditanyakan juga kan jadwalnya kapan segala macam. Kayak gitu itu nggak apa-apa banget. Bahkan kita juga kenapa kita bikin acara-acara perlombaan cabur-cabur per fakultas itu ya kita supaya dari situ kan kita bisa menjadi talent scouting ya. Karena kan kita UKM Forsa ini kan yang kalau misalkan ada perlombaan itu ya kita membawa nama UIN gitu. Jadi kita juga kan memikirkan output atau yang misalnya hasil kejuaraan itu ya untuk UIN kan. Lain kita memikirkan juga nih SDM-nya gitu. Kalau misalkan dari SDM-nya ada yang bagus dan ada yang berkompeten dan bermanfaat untuk tim atau bermanfaat untuk nanti divisi atau cabur itu untuk mendapatkan prestasi, ya kita tarik gitu. Lalu sini ikut latihan aja kayak gitu, kita latihan dulu segala macam. Tapi kedepannya yang kita harapkan ya mereka setelah mereka ikut latihan, mereka kejuaraan, mereka bahkan dapat prestasi, itu kan sebagai pengurus Forsa itu kita memberikan sarana prasarana, karena kan sarana prasarana nggak harus selalu tempat kan. Iya. Itu sarana prasarana mereka maksudnya terkait pelayanan jasanya, terkait pelayanan birokrasinya, kita permudah, kita persingkat, kita praktiskan gitu supaya ya mereka tuh mau ikut lomba tuh gak pusing banget gitu. Mereka ikut lomba ya udah kumpulin ini udah bisa ikut lomba gitu. Jadi siapapun yang entah itu dari anggota Forsa atau bahkan di luar anggota Forsa silakan mau ikut latihan. Tapi kedepannya yang kita harapkan adalah di saat kita sudah bantu mereka ini, kita kasih sarana untuk latihan, kita kasih sarana juga untuk ikut kejuaraan, kita uruskan, kita berangkatkan, bahkan kita misalnya ada uang saku tuh atau bahkan ada pembayaran atau dapat uang bonus, kita usahakan kayak gitu. Karena kan kita selalu komunikasikan di setiap kejuaraan cabur gini, Pak, misalkan taekwondo ini kejuaraannya nasional, Pak, kira-kira bisa nggak buat atlet kita nih, atlet kami ini dapat bonus atau dapat penginapan itu, kita pasti selalu tektokan dan kita selalu mengusahakan itu ya. Jadi yang gua harapkan adalah teman-teman yang tidak ikut keanggotaan resmi Forsa tapi boleh banget kan ikut latihan, yaitu kita harapkan depannya ya setidaknya benefit yang mereka kasih yaitu ikut keanggotaan Forsa seperti itu. Iya betul. Jadi sebetulnya juga menjadi anggota Forsa juga nggak yang ribet banget ya, kita mempermudah juga gitu. Kita nggak yang membuat itu ribet, kita yang membuat itu tuh ya mudah aja buat teman-teman seperti itu. Jadi sangat terbuka banget lah kayak gitu. Makanya kita kadang-kadang kita juga menekankan prestasi ya untuk anggota-anggota Forsa yang dimana membawa nama UIN itu juga, dan juga selaras dengan visi misi yang dimiliki oleh rektor sekarang juga terkait peningkatan prestasi, karena balik lagi untuk nambah poin-poin atau nilai-nilai UIN itu sendiri. Makanya kita tekankan tuh di situ. Jadi bagi siapapun yang misalnya nanti mungkin teman-teman Fikes juga kalau misalnya memang bingung nih, atau misalnya sekiranya mau sekali dong juga seminggu, oke aja, nggak apa ikut latihan aja kayak gitu. Jadi ya silakan aja, sangat terbuka.
pun jadwalnya mau dilihat ada di Instagram kita, jadwal latihannya di feeds-nya tuh, di scroll aja kayak gitu ada. Instagram Forza Win Jakarta. Forza Win Jakarta. Forza Win Jakarta. Tuh jangan lupa di follow teman-teman. Iya. Vika semua. Jadi buat yang nggak keikut anggotaan juga Forza tuh terbuka gitu kan buat ya ikut latihan, mungkin sharing-sharing bareng atau nongkrong bareng mungkin ke depannya kan. Tapi daripada nggak ikut keanggotaan, kan ikut dulu keanggotaan di Makassar. Iya. Betul, keanggotaan namanya Makassar. Mungkin sebelum kita tutup acara kita hari ini, podcast yang udah banyak banget nih ngebahasnya perihal dari Forza, kesehatan, terus dari Dema juga. Mungkin sepatah dua kata mungkin harapan dan motivasi buat mahasiswa Vikas mungkin, atau mau se-UIN juga boleh nih, mungkin dari Bang Amar dulu boleh. Silakan, dari Bang Yasin baru terakhir. Bang Lukman. Yasin dulu deh, Yasin dulu ya. Bebas. Yasin dulu aja. boleh. Boleh. Iya, Yasin dulu. Dari Bang Yasin dulu. Mungkin untuk harapan untuk teman-teman Vikas, terutama ya teman-teman Vikas ya, untuk terus meningkatkan olahraga lah. Dimana kan Vikas sendiri kan umum kesehatan, masa iya udah sehat tapi dalam dirinya nggak sehat, itu kan timbul suatu masalah tuh. Nah itu mungkin harapannya semoga adanya mengundang kita Forza untuk meningkatkan kembali lah rasa semangat berolahraga gitu, dan tidak menutup diri untuk berolahraga gitu. Dan ya terus tingkatin olahraga, jangan lupa untuk olahraga dan terus berolahraga. Olahraga paling penting nomor satu. Nomor satu. Olahraga. Mungkin boleh dari Bang Amar. Ya dari harapan gue sih semangat olahraga itu ya jangan untuk mahasiswa UIN mungkin, atau untuk mahasiswa Vikas juga, nggak harus anak-anak fakultas kesehatan, kedokteran yang harus sehat terus, kan enggak. Betul. Karena memang kita semua itu harus perlu sehat juga, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi gue rasa juga benar tadi yang Lukman bilang tuh, pikiran sehat tuh timbul dari badan yang sehat, seperti itu. Ya kalau kita badan nggak sehat, kita nggak bisa mikir yang sehat, seperti itu. Makanya badan yang sehat itu sangat diperlukan. Itu dari mana? Dari asupan dan juga pentingnya dari olahraga, seperti itu. Jadi yang gue harapkan adalah semangat olahraga itu ya timbul dari kesadaran semua mahasiswa lah, atau bahkan semua orang-orang atau manusia, seperti itu. Pun kalian ikut olahraga itu dengan FOMO juga nggak apa-apa menurut gue. Karena menurut gue adalah FOMO positif itu tetap baik kayak gitu. FOMO dalam hal yang positif itu tetap baik gitu. Kecuali FOMO yang dalam hal keburukan, janganlah. Tapi menurut gua adalah FOMO dalam hal yang positif itu tetap baik lah gitu. Bahkan kalau misalkan diselaraskan dengan konsistensinya, itu bahkan lebih baik lagi seperti itu. Karena kan yang terlihat lagi happening adalah kayak jogging gitu. Jogging benar-benar kayak yang segala macam lagi pening banget rame, atau bahkan sampai ada yang joki Strava gitu. Nah itu kan sebenarnya FOMO tapi yang kurang baik, karena yang dia mau itu cuman validasi dari orang lain, yang maksudnya panjat sosialnya aja. Tapi kalau misalkan FOMO-nya misalnya dia ikut jogging segala macam, jogging juga walaupun sendiri berdua atau ikut komunitas, tapi cuma 1 kilo 2 kilo dia entah itu diupload atau tidak, tapi setidaknya baik untuk diri sendiri. Jadi maksudnya adalah ya itu tadi, FOMO yang dalam hal positif itu menurutku tuh baik, apalagi diselaraskan dengan konsistensi yang berkelanjutan. Jadi gitulah pokoknya. Jadi maksudnya teman-teman jangan bingung banget lah gitu buat olahraga itu harus bagaimana, tapi menurut gua olahraga itu bisa di mana aja gitu. Bahkan misalkan kita jalan dari gerbang kampus ke kelas, atau bahkan kita naik turun tangga itu nggak naik lift, itu udah olahraga banget segala macam. Udah bawaannya berat segala macam, terus kita naik turun tangga itu kalorinya terbakar besar banget. Dan itu yang perlu kita sadari, bahwasannya olahraga itu sebenarnya di depan mata kita selalu ada olahraga. Jadi maksud gue adalah jangan malas-malasan buat bergerak gitu. Nggak harus kita keringetan, nggak harus kita pakai baju jersey, baju olahraga, tapi kita pakai pakaian kayak gini aja, turun tangga kayak gitu, itu udah olahraga lah. Setidaknya lakukan olahraga walaupun setidaknya, seperti itu sih dari gue. Itu aja sih dari gue. Mungkin terakhir Dari gue ya. dari dulu Bang. Kalau dari gue sendiri terkait harapan gue buat mahasiswa Vikas terkait olahraga ya, mungkin dalam pikiran mahasiswa Vikas itu kayak olahraga itu nggak ada manfaatnya untuk akademik. Jadi kata siapa? Dengan kita melakukan olahraga secara rutin, kemudian menjadi bakat alami yang mana bisa berguna untuk perlombaan, cari prestasi. Nah itu dari prestasi tersebut bisa dijadikan sebagai penambah nilai akademik, baik beasiswa ataupun hal-hal lainnya. Oleh karena itu
walaupun kita maksudnya mahasiswa Fikes ya, yang hampir setiap harinya itu berada di lingkupan akademik. Olahraga itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat bermanfaat bagi tubuh serta rohani serta fisik. Kayak tadi yang gue bilang, dalam melakukan olahraga yang rutin serta memiliki bakat-bakat yang terpendam mungkin tapi tidak direalisasikan karena keterbatasan waktu serta hal-hal lainnya. Jadi dengan olahraga ini kita bisa mendapatkan berbagai benefit yang tadi sudah disampaikan seperti badan sehat, kemudian rohani fisik, kemudian juga bisa mendapatkan prestasi-prestasi yang mana bisa mendapatkan beasiswa untuk menunjang perkuliahan kita selama di UIN Jakarta ini. Nah, mungkin itu aja sih dari gue terkait harapan untuk mahasiswa Fikes ke depannya terkait olahraga. Oke. Berarti olahraga itu yang paling penting dan nomor satu buat kita as a mahasiswa yang banyak banget tugasnya, banyak banget deadline-nya dikejar dosen ya. Olahraga itu tetap penting gitu. Intinya tuh olahraga itu bukan cuma soal keringat, bukan soal ya gerakan doang biasa, tapi gimana cara kita tuh bisa menjaga kesehatan, bisa kita untuk ya tetap bergerak lah di sela kesibukan kita yang mahasiswa yang cuma depan laptop atau dengerin dosen ngomong doang gitu kan. Olahraga itu emang sebenarnya penting gitu kan. Mungkin udah, dan alhamdulillah pembicaraan kita pada pagi hari ini yang bersama narasumber yang gokil banget, abang-abangannya lapangan ya kan. Ada makasih buat Tum Amar, Bang Yasin dan juga Bang Lukman selaku kadep Kesor dari Dema Fikes. Mungkin itu aja Sobat Fikes perbincangan kita pada pagi hari ini di Sapa Fikes bareng Dema Fikes dari Forza UIN Jakarta. Gua Abian selaku yang memandu tadi jalannya podcast pada hari ini, pamit undur diri dan see you di Sapa Fikes selanjutnya. Bye bye.